Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Tren validasi diri oleh media sosial. Mengenali dan menerima pikiran, perasaan, dan pengalaman Anda sendiri adalah inti dari validasi diri. Artinya tidak mengandalkan persetujuan orang lain untuk merasa percaya diri. Berikut ini penjelasan lebih dekat tentang apa yang dimaksud dengan validasi diri. 1. Rangkulah emosi Anda. Penting untuk mengakui dan menerima perasaan Anda, meskipun perasaan itu tidak positif. Anda tidak perlu bersikap keras pada diri sendiri karena merasa kesal, frustrasi, atau cemas. 2. Kasih sayang, bukan penilaian. Validasi diri berarti menunjukkan kasih sayang pada diri sendiri tanpa selalu membenarkan tindakan atau pikiran Anda. Ini tentang memahami mengapa Anda merasakan hal tertentu. 3. Mengenali kekuatan dan kelemahan. Validasi diri mencakup mengenali kekuatan dan kelemahan Anda. Anda dapat merayakan pencapaian Anda tanpa menjadi sombong, dan mengakui ketidaksempurnaan Anda tanpa terlalu kritis. 4. Latih kebaikan diri sendiri. Validasi diri melibatkan memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan dan kasih sayang. Sama seperti Anda mendukung teman yang membutuhkan, Anda juga bisa memberikan kenyamanan dan dorongan pada diri Anda sendiri. Manfaat validasi diri. 1. Meningkatkan kepercayaan diri. Memvalidasi diri sendiri membantu memperkuat nilai batin Anda, mengurangi kebutuhan akan validasi dari orang lain. 2. Peningkatan pengendalian emosi. Merangkul emosi memungkinkan pengelolaan yang lebih efektif, mencegahnya menjadi berlebihan. 3. Hubungan yang lebih positif. Merasa positif terhadap diri sendiri memungkinkan Anda membentuk dan mempertahankan hubungan yang sehat dengan orang lain. Cara mempraktikkan validasi diri. 1. Berhati-hatilah dengan dialog batin Anda dan tukar segala hal negatif dengan pikiran positif dan membangkitkan semangat. 2. Buatlah jurnal untuk mencatat emosi dan refleksi Anda, membantu dalam memahami dan memperoleh wawasan. 3. Jangan lupa untuk memuji kesuksesan Anda, apakah itu pencapaian besar atau kemenangan kecil. 4. Pastikan untuk mendedikasikan waktu untuk perawatan diri dengan melakukan aktivitas yang memulihkan kesehatan mental, fisik, dan spiritual Anda. Mengembangkan keterampilan validasi diri membutuhkan waktu dan latihan. Dengan menunjukkan kesabaran dan kasih sayang, Anda dapat membangun dasar yang kuat untuk kehidupan yang bahagia dan memuaskan. Ciri-ciri anak yang melakukan validasi diri dari media sosial. Sebagai orang tua, kita mungkin secara sadar atau tidak telah membekali anak kita dengan ponsel pintar, baik sejak kecil atau pada saat tertentu dalam hidup mereka. Hal ini secara tidak sengaja telah mengekspos anak-anak kita ke media sosial. Dan tahukah Anda? Ada banyak bahaya yang terkait dengan media sosial dan sering diabaikan. Salah satu bahayanya adalah kecenderungan anak mencari validasi melalui media sosial. Dampak dan pertimbangan. Ingatlah bahwa meskipun remaja mencari validasi di media sosial adalah hal yang wajar, terlalu mengandalkan masukan online dapat membahayakan kesehatan mental mereka. Orang tua dan pengasuh dapat membantu dengan mendorong keseimbangan yang sehat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mendorong aktivitas offline yang memupuk harga diri dan pengakuan yang tulus. Waspadai tanda-tanda bahwa anak Anda mungkin terlalu bergantung pada media sosial untuk validasi. 1. Sangat bergantung pada suka dan komentar. Emosi dan kepercayaan diri mereka tampaknya dipengaruhi oleh cara postingan mereka diterima, suka, komentar, bagikan. Memberikan masukan yang mendorong akan meningkatkan semangat mereka, namun kurangnya keterlibatan atau komentar negatif dapat menjatuhkan mereka. 2. Mereka mungkin memprioritaskan kehadiran mereka di media sosial untuk menampilkan citra dan popularitas tertentu, seringkali menyesuaikan diri dengan tren atau menampilkan versi ideal diri mereka. Menjadi penting bagi mereka untuk mendapatkan pengikut dan menerima tanggapan positif pada postingan yang berfokus pada penampilan. 3. Perangkap perbandingan. Banyak dari mereka sering membandingkan kehidupan mereka dengan orang lain di media sosial, terutama mereka yang terlihat memiliki kehidupan yang sempurna atau memiliki banyak pengikut online. Hal ini dapat mengakibatkan perasaan tidak mampu atau tidak aman. 4. Mereka mungkin mencari validasi secara online, namun rasa percaya diri mereka mungkin lemah. Mereka mungkin terlalu keras pada diri mereka sendiri dan berjuang untuk merasa berharga.
5. Rasa takut ditolak atau diintimidasi secara online dapat membuat orang ragu untuk berbagi dan terlalu sensitif terhadap kritik. Ingat, ini hanya kecenderungan, jadi tidak semua anak pengguna media sosial akan menunjukkan semuanya. Namun jika Anda melihat ciri-ciri ini pada seorang anak, ini bisa menjadi sinyal bahwa mereka dapat memperoleh manfaat dari meningkatkan hubungan mereka dengan media sosial dan meningkatkan harga diri mereka dengan cara yang berbeda. Remaja yang mencari validasi diri di media sosial dapat menunjukkan beberapa tanda. Fokus konten. 1. Kesempurnaan yang dikurasi. Mereka dapat membagikan gambar atau video yang dimodifikasi secara ekstensif yang menggambarkan citra diri mereka yang sempurna, menekankan pada penampilan, barang, atau pengalaman yang mendebarkan. 2. Memancing pujian. Caption atau konten mungkin secara tidak langsung mencari pujian, seperti, merasa tidak aman, menurut Anda pakaian ini terlihat bagus? 3. Mengejar tren. Mereka terus-menerus menghadapi tantangan atau tren, meskipun tantangan atau tren tersebut belum tentu sejalan dengan minat mereka. Ketergantungan emosional. 1. Mereka sering mendapati diri mereka terus-menerus memeriksa ponsel untuk mencari suka, komentar, dan notifikasi. 2. Mereka bisa merasa kecewa ketika tidak menerima banyak pertunangan, sehingga menimbulkan perasaan sedih, frustrasi, atau marah. 3. Tampaknya mood mereka bisa berubah berdasarkan validasi yang mereka terima secara online. Perbandingan dan harga diri. 1. Mereka sering mengukur diri mereka sendiri dengan orang lain yang mereka temui secara online, sehingga menimbulkan perasaan tidak sesuai. 2. Harga diri mereka tampaknya bergantung pada validasi dari komunitas online. 3. Mereka cemas jika diabaikan atau tidak berpartisipasi dalam pengalaman yang mereka amati di media sosial. Ingat, media sosial biasanya menampilkan bagian terbaik dari kehidupan seseorang, bukan gambaran keseluruhannya. Jika menyangkut remaja, cobalah melakukan percakapan terbuka dan dukung mereka dalam menemukan nilai dari pencapaian dan hobi mereka. Dampak dari validasi diri dari media sosial. Dampak positif. 1. Meningkatkan harga diri. Mendapatkan umpan balik positif secara online, seperti suka dan komentar, dapat meningkatkan kepercayaan diri remaja untuk sementara, sehingga menginspirasi mereka untuk terus berkreasi dan berbagi. 2. Perasaan terhubung. Media sosial memungkinkan remaja menemukan orang lain yang memiliki minat yang sama, sehingga menciptakan rasa memiliki dan komunitas, yang sangat penting bagi mereka yang mungkin merasa sendirian. 3. Pertumbuhan pribadi. Melalui pembuatan konten, remaja dapat belajar lebih banyak tentang diri mereka sendiri, mengungkap keterampilan dan minat mereka. Mendorong komentar atas karya mereka dapat menegaskan bakat mereka. Dampak negatif. 1. Media sosial seringkali menggambarkan standar kesempurnaan yang tidak realistis, sehingga menghasilkan ekspektasi yang tidak dapat dicapai mengenai penampilan, pengalaman, dan kehidupan secara umum. Perbandingan terus-menerus ini dapat membuat orang merasa tidak mampu. 2. Mencari validasi melalui suka dan komentar dapat berubah menjadi kecanduan, menciptakan kebutuhan yang tiada henti akan persetujuan eksternal agar merasa berharga. 3. Umpan balik negatif atau kurangnya interaksi online dapat memicu masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan kesepian. Tekanan untuk fokus pada penampilan juga dapat memperburuk kekhawatiran terhadap citra tubuh. 4. Tekanan untuk mempertahankan citra online yang sempurna dapat menyulitkan remaja untuk bersikap tulus dan nyaman dengan diri mereka yang sebenarnya. Menemukan kestabilan. Media sosial bisa menjadi alat yang menyenangkan dan positif, namun penting bagi remaja untuk mengembangkan kebiasaan sehat. 1. Prioritaskan membangun hubungan yang tulus. 2. Berpartisipasilah dalam hobi yang mendatangkan kegembiraan, bukan untuk mendapatkan persetujuan virtual. 3. Merangkul cinta diri dan kepercayaan diri. 4. Menjauhlah dari platform sosial untuk beberapa waktu. 5. Berkonsentrasilah untuk menghasilkan konten yang menyulut gairah mereka, bukan sekedar mengikuti mode. Penting bagi remaja untuk mencapai keseimbangan dan membangun hubungan positif dengan media sosial untuk menghindari dampak negatif dari mencari validasi online, sambil tetap mendapatkan manfaat dari aspek positif dari tetap terhubung dan menemukan diri mereka sendiri. Apa yang harus dilakukan orang tua terhadapnya validasi diri anak di media sosial? Orang tua dapat memainkan peran penting dalam membantu remaja menavigasi lanskap media sosial dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap media sosial demi harga diri. Berikut beberapa strateginya.
Komunikasi terbuka. 1. Lakukan diskusi terbuka dengan anak remaja Anda tentang penggunaan media sosial. Atasi tantangan yang mungkin mereka hadapi dan sifat selektif dari postingan online. 2. Jadilah pendengar yang penuh perhatian dan sediakan lingkungan yang mendukung bagi anak remaja Anda untuk berbagi emosi dan kekhawatirannya terkait pencarian validasi di media sosial. 3. Berkolaborasilah dengan anak remaja Anda untuk menetapkan batasan dalam media sosial, seperti menetapkan batasan waktu pemakaian perangkat atau memilih untuk mengikuti akun-akun yang membangkitkan semangat bersama-sama. B. Membangun harga diri. 1. Tekankan sifat-sifat positifnya, berikan perhatian pada pencapaian dan keterampilan anak remaja Anda di luar bidang media sosial. 2. Menumbuhkan hubungan tatap muka. Dorong partisipasi dalam aktivitas yang mereka sukai, seperti olahraga, klub, atau kegiatan sukarela, untuk memupuk rasa kebersamaan dan harga diri. 3. Meningkatkan penerimaan diri. Diskusikan pentingnya citra tubuh yang sehat dan tantang standar kecantikan yang tidak realistis yang sering terlihat di dunia maya. 4. Mendukung aktivitas offline. Anjurkan untuk terlibat dalam hobi, olahraga, seni, dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri jauh dari media sosial. 5. Akui keberhasilan, rayakan pencapaian dan kekuatan anak Anda dalam dunia nyata, dengan fokus pada nilai-nilai intrinsik daripada validasi eksternal. 6. Validasi emosi, dengarkan dengan empati perasaan dan pengalaman anak Anda dalam mencari validasi di media sosial tanpa menghakimi. 7. Memberikan perspektif, bantu mereka menyadari bahwa umpan balik online tidak menentukan nilai mereka dan bahwa hubungan serta pencapaian yang tulus lebih penting dalam kehidupan. C. Literasi media sosial. 1. Didik anak Anda tentang penggunaan media sosial yang sehat dengan menetapkan pedoman dan batasan yang jelas, seperti batasan waktu dan pembagian konten yang sesuai. Penting untuk melakukan diskusi terbuka tentang dampak potensial dari mencari validasi online dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi harga diri dan suasana hati. 2. Pimpin dengan memberi contoh dan praktikkan sendiri kebiasaan media sosial yang sehat. Hindari terlalu menekankan validasi melalui suka atau komentar. 3. Terlibat dalam diskusi berpikir kritis tentang pengeditan dan pemfilteran konten online. Bantu anak Anda mengembangkan pandangan kritis terhadap apa yang mereka lihat online. 4. Dorong anak Anda untuk fokus pada kualitas daripada kuantitas dengan mengikuti akun positif dan inspiratif yang sesuai dengan minatnya, bukan hanya akun yang memiliki pengikut terbanyak. 5. Ajari anak remaja Anda untuk mengevaluasi secara kritis konten media sosial, termasuk iklan, influencer, dan tren. 6. Tekankan pentingnya keaslian dan kejujuran pada diri sendiri, daripada mencari persetujuan melalui persona online yang dikurasi. 7. Dorong anak remaja Anda untuk terlibat dalam interaksi online yang positif, seperti komentar yang mendukung dan umpan balik yang membangun. 8. Bantu anak Anda memahami dampak penindasan maya dan cara merespons dengan tepat atau mencari bantuan jika mereka mengalaminya. 9. Tetap terinformasi tentang aktivitas online anak remaja Anda dan gunakan kontrol orang tua serta pengaturan privasi bila diperlukan. 10. Jaga jalur komunikasi tetap terbuka dengan anak remaja Anda tentang pengalaman mereka di media sosial, dorong mereka untuk berbagi kekhawatiran atau tantangan yang mereka hadapi. D. Sumber validasi alternatif. 1. Menumbuhkan koneksi yang asli, luangkan waktu untuk percakapan langsung dan jalin hubungan yang mendalam dengan orang-orang terkasih. 2. Hargai kesuksesan di dunia nyata, akui dan rayakan pencapaian mereka di luar dunia digital. Tunjukkan pada mereka kekaguman dan dukungan Anda. 3. Memberikan dorongan konstruktif, tekankan kerja keras dan pertumbuhan mereka, bukan hanya pada hasil akhir. 4. Berbagi momen bermakna, terlibat dalam aktivitas bersama anak remaja Anda yang membuat Anda berdua bahagia. Ini memperkuat hubungan Anda dan memberi mereka penegasan dari sosok yang dapat diandalkan. Penting untuk diingat bahwa ini adalah sebuah proses, bukan solusi cepat. Kesabaran dan dorongan sangat penting. Dengan berkolaborasi, orang tua dapat membantu remaja dalam membentuk hubungan positif dengan media sosial dan menumbuhkan harga diri yang berakar pada kemampuan dan pencapaian unik mereka. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya.
Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.